Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi program linier, yakni lebih spesifiknya pada materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini adalah video kedua tentang materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk link video pertama nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman atau kawan-kawan bisa lihat. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian mendapatkan update video terbaru dari channel kajian matematika ini. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita simak video penjelasan materinya. Di sini saya sudah punya dua contoh soal yang akan saya bahas atau saya jawab pada video kali ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, 2x, gambarlah daerah penyelesaian dari 2x min y lebih dari sama dengan 2, 3x tambah 2y kurang dari 6, x kurang dari sama dengan 5. Ini soal yang pertama. Yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 7, x tambah 2y lebih dari sama dengan 2, 2x min y kurang dari sama dengan 4, dan 2x min y lebih dari sama dengan negatif 1. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Jadi yang akan kita lakukan atau langkah pertama itu kita harus menggambar garis 2x min y sama dengan 2 dengan kita mencari titik potong sumbu koordinatnya. Pertama-tama kita gambar garis 2x min y sama dengan 2. Nah, untuk mencari garis 2x min y sama dengan 2 ini, kita harus mencari yang namanya titik potong sumbu x. Nah, di mana titik potong sumbu x jika nilai y sama dengan 0. Kemudian nanti kita substitusi nilai y sama dengan 0 ini ke dalam garis 2x min y sama dengan 2. Sekarang kita tulis dulu persamaan liniernya 2x min y sama dengan 2. Baru kita masukkan atau kita substitusikan nilai y sama dengan 0 ke sini. Sehingga kita dapat 2x min 0 sama dengan 2. 2x dikurang 0 hasilnya 2x sama dengan 2. 2x sama dengan 2, maka nilai x sama dengan 1. Jadi nanti kita dapat di sini titik potongnya itu adalah 1,0. Nah, 1,0 ini nanti kita masukkan ke dalam bidang kartesius. 1,0 terletak tepat berada pada garis sumbu x di sini dia. Oke. Nah, disinilah letaknya titik potong 1,0. Itu baru satu. Yang kedua, yang akan kita cari itu adalah kebalikannya dari titik potong sumbu x, yakni titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y itu jika nilai x-nya sama dengan 0. Nilai x sama dengan 0 ini nanti kita substitusikan ke dalam garis 2x min y sama dengan 2. Kita tulis dulu garisnya 2x min y sama dengan 2.
Nah, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ini ke dalam sini. Maka di sini kita dapat 2 dalam kurung 0 dikurang Y sama dengan 2. 2 kali 0 hasilnya itu adalah 0. Dikurang Y sama dengan 2. 0 dikurang Y hasilnya itu adalah negatif Y sama dengan 2. Negatif Y sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan negatif 2. Sehingga nanti kita dapat yang bahwasanya titik potongnya itu adalah 0, negatif 2. Oke. Nah, jadi 0, negatif 2 ini adalah titik potong sumbu Y pada garis 2X min Y sama dengan 2. Sekarang kita masukkan titik potong 0, negatif 2 ini ke dalam bidang kartesiusnya. 0, negatif 2 berada di sini. Dia tepat berada pada sumbu Y, tetapi sumbu Y yang negatif. Nah, disinilah letaknya titik 0, negatif 2. Setelah kita mendapatkan kedua titik potong ini, langkah selanjutnya itu adalah kita hubungkan kedua titik potongnya. Nah, untuk menghubungkan kedua titik potong ini, ada dua pilihan garis yang akan kita gunakan, yakni garis tebal dan garis putus-putus. Di mana untuk melihat kita menggunakan garis tebal atau garis putus-putus dengan memperhatikan tanda ketak samaannya. Nah, di sini tanda ketak samaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Kalau ada sama dengan, di sini di tanda ketak samaannya, maka kita menggunakan yang namanya garis tebal. Garis tebal. Oke? Sekarang kita hubungkan. Nah, inilah yang namanya garis tebal ya. Oke? Oke. Sekarang ini kita kasih nama garisnya itu adalah garis 2X min Y sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian setelah kita menghubungkan kedua titik potongnya dengan sebuah garis tebal, maka nanti kita cari arah arsirannya. Nah, untuk mencari arah arsiran ini dengan menggunakan yang namanya memperhatikan tanda ketak samaan. Di sini tanda ketak samaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Kalau dia lebih dari, maka arah arsirannya itu adalah di sebelah kanan garis ya. Nah, di sini misalnya kalau di sini ada garis, maka yang merupakan sebelah kanan yang sini. Sedangkan yang di sininya garis ini namanya adalah sebelah kiri ya. Sehingga di sini yang kita arsir itu adalah sebelah kanan. Jadi arsirannya di sini adalah ke kanan. Sini saya kasih keterangan arsiran ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita arsir ke kanan. Oke, ini arsirannya ke kanan ya. Oke, sekarang kita lanjut mencari garis 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6 ya.
Nah, untuk mencari garis yang ini, tetap kita yang menggunakan yang namanya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Saya tulis di sini. Garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Sekarang kita cari titik potong sumbu X-nya. Titik potong sumbu X jika nilai Y sama dengan 0. Nah, nanti caranya sama dengan yang ini. Pada saat kita mencari garis 2X min Y sama dengan 2, nanti kita substitusikan atau kita gantikan variabel Y-nya ini dengan angka 0. Oke. Di sini kita tulis dulu garisnya 3X tambah 2Y sama dengan 6. Sekarang kita ganti variabel Y-nya dengan 0. Maka ini menjadi 3X tambah 2 dalam kurung 0 sama dengan 6. 2 dikali 0 hasilnya 0. Enggak, kita tidak perlu tulis ya. Di sini sisanya adalah 3X sama dengan 6. 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Sehingga kita dapat titik potongnya itu 2,0. Oke, 2,0 kita masukkan ke dalam bidang kartesius yang ini. Titik potong 2,0 berada di sini. Ya, 2,0. Ini titik potong sumbu X-nya. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, caranya sama kayak yang ini. Pada saat kita mencari titik potong sumbu X-nya, kita ganti variabel X yang di sini dengan angka 0. Sehingga ini menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 6. Maka di sini kita ganti variabel X-nya dengan 0. Sehingga kita dapat 3 dalam kurung 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0. Sehingga di sini tersisa 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Maka di sini titik potongnya 0,3. 0,3 itu tepat berada pada garis sumbu Y. Sumbu Y yang positif di sini ya. Nah, caranya sama kayak tadi. Setelah kita mendapatkan kedua titik potongnya, kemudian kita letakkan di dalam bidang kartesius, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua titik potong ini menggunakan garis tebal atau garis putus-putus. Nah, untuk melihat kita menggunakan garis tebal atau garis putus-putus dengan cara kita memperhatikan tanda ketaksamaannya. Tanda ketaksamaannya di sini dia tidak ada sama dengan. Kalau dia tidak ada sama dengan di sini, maka kita gunakan yang namanya garis putus-putus. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, ini namanya garis putus-putus ya. Nah, sekarang kita kasih nama garisnya. Ini namanya itu adalah garis 3X
tambah 2Y sama dengan 6. Setelah kita menghubungkan kedua titik potongnya dengan garis putus-putus ini, selanjutnya kita tentukan arah arsirannya. Caranya sama dengan cara kita memperhatikan tanda ketak samaannya pada soal ini ya. Di sini tanda ketak samaannya itu adalah kurang dari. Kalau ada tanda ketak samaan kurang dari, maka arah arsirannya itu adalah di kirinya garis. Kalau ini ada garis, di sini garisnya, maka yang namanya arsiran ke kiri itu sebelah sini ya. Sebelah sini kiri, sebelah kiri ini adalah kanan. Oke. Sekarang kita arsir ya. Arah arsirannya di sini. Oh ya, sebelum saya arsir di sini saya kasih keterangan dulu ya. Di sini bahwasanya arsiran ke kiri. Arsiran ke kiri. Nah, baru kita arsir ya. Sekarang saya arsir dengan menggunakan warna yang berbeda agar kalian nantinya bisa membedakan arsiran dari setiap garis ini ya. Oke, ini kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini arsirannya ke kiri ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini apa maksudnya X kurang dari sama dengan 5? Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, di sini kita hanya melihat X-nya saja yang diketahui ya, sedangkan variabel Y-nya tidak ada. Nah, X sama dengan 5, itu dia berada di sini. Nanti kita buat garis di sini, tepat dia berada pada angka 5. Nah, caranya sama. Untuk membuat garisnya, itu dengan kita memperhatikan tanda ketak samaannya. Kalau di dalam soal tanda kesamaannya ada sama dengan, maka yang kita gunakan itu adalah garis tebal ya. Nah, di sini kita buat garis X sama dengan 5 menggunakan garis tebal. Nah, inilah yang namanya garis X sama dengan 5. Oke. Sekarang setelah kita membuat garisnya, kemudian kita tentukan arah arsirannya. Di sini tanda ketak samaannya itu adalah kurang dari. Maka tanda ketak sama arah arsirannya itu arahnya di kirinya garis ya. Di sini kiri, di sini kanan. Oke. Sekarang kita hubungkan arsir ya. Sekarang kita arsir ke kiri. Oke. Nah, sekarang setelah kita sudah membuat semua garisnya di dalam bidang kartesius, langkah selanjutnya adalah kita mencari yang namanya daerah penyelesaian ya. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian ini dengan cara melihat irisan ya. Irisan dari ketiga garisnya bertemu di mana. Nah, coba kita lihat. Kalau di sini
Kalau daerah ini tidak ada irisan ya. Nah, di sini ada irisannya. Tetapi di sini hanya ada irisan dari garis X sama dengan 5 dan garis 2X min Y sama dengan 2. Berarti bukan ini daerah penyelesaiannya. Karena di sini hanya ada 2 irisan. Yang kita cari itu adalah ketiga irisan ya, ketiga garisnya bertemu. Nah, kalau di daerah sini, di sini ketiga garisnya bertemu. Coba perhatikan. Garis warna biru ini bertemu dengan garis warna ungu. Dan juga dia bertemu dengan garis warna orange ya. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian itu ada di sini ya, DP-nya. Oke, karena di sini ketiga garisnya bertemu ya, atau di sini irisannya dari ketiga garis ini. Garis 2X min Y sama dengan 2, garis X sama dengan 5, dan garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, saya perjelas dulu. Nah, ini di sini dia bertemu garisnya, di sini juga bertemu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya disinilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, nah, di sini kita pakai warna ini. Oke, kemudian yang warna ungu juga, warna ungunya bertemu dia. Nah, jadi daerah penyelesaian dari soal nomor 1 ini adalah di daerah yang ini ya. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi intinya di dalam kita mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini, kalian harus paham yang namanya memperhatikan tanda ketaksamaan ya. Kemudian bagaimana caranya kita mencari garis dari persamaan linier dua variabel. Oke, itu saja dari saya untuk video hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembelajaran hari ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ataupun kalian mau request materi, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.